wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mbak moderator, suaranya kedengaran Bu? Ya Mbak, Jelas, suaranya jelas? Ya, Bapak. Bapak kedengaran jelas. Ya, ya. Alhamdulillah. Eh, yang terhormat Pak Kapus Penyuluhan Pertanian sebagai Sohibul Bait ya pada acara pagi ini, Siap. acara apel pagi ini, Alhamdulillah Pak Kapus eh, kita bisa eh, bertatap muka walaupun lewat Zoom ya, kawan-kawan semua, para PPL yang merupakan kebanggaan kami, kebanggaan Kementerian Pertanian, kebanggaan negara, Bapak Ibu semua rekan-rekan ini baru yang hadir, ya mungkin sekitar 10.000 orang, ya dari sekian puluh ribu teman-teman penyuluh. Mungkin Pak Kapus itu membaginya per wilayah barangkali ya, yang sesuai dengan program strategis kita, tapi apapun itu, kawan-kawan yang sudah bisa bergabung pada pagi hari ini adalah momen penting di kali pertama setelah Idul Fitri atau di bulan Syawal ini, kita bertemu dengan kawan-kawan semua eh, pada acara pagi hari yang sudah disetting oleh Pak Kapus Penyuluhan Pertanian. Seterusnya tentu eh, sebagai Kepala Badan, Ibu Kepala Badan yang kami hormati, Kepala Badan BPPSDMP, dan Bapak Ibu semua yang hadir, seluruh eselon 2, eh, baik Pak Sesba, Pak Kapus seluruhnya, Bapak Ibu Direktur yang hadir dari BPPSDMP pada acara ini, dan seluruhnya yang hadir sesuai dengan undangan, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu kawan-kawan semua. Terutama tentu adalah rekan-rekan kita, sahabat kita, para PPL, yang PPL ini ya pasti sudah ada yang senior juga, ada yang sudah senior dan bahkan sudah mau pensiun barangkali, ada juga yang baru masuk, ya itulah apa namanya, posisi kepegawaian kita yang memang itu ya tidak bisa kita hindarkan Bapak Ibu semua. Jadi tidak mungkin satu umur semuanya. PPL ini pasti beragam dari yang baru mulai masuk kemarin, yang sudah memenuhi syarat untuk masuk ke PPL atau penyuluh, kawan-kawan semua, itulah dia sekarang yang kita bertemu pada pagi hari ini, sangat urgent dan sangat penting menurut saya makna daripada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini kawan-kawan semua. Tentu yang pertama, karena ini masih di bulan Syawal Bapak Ibu semua, eh, kami secara pribadi eh, dan tentu keluarga mengucapkan ya selamat Lebaran Idul Fitri ya 1447 Hijriah, kawan-kawan semua. Kami tentu mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini mungkin eh, belum pernah secara langsung teman-teman terutama PPL mendengar misalnya permohonan maaf kami, tapi sesungguhnya bagi kami memaafkan kawan-kawan semua itu sudah di depan Bapak Ibu semua. Jadi ya tidak ada sangkut sesungguhnya dalam hal ini, apapun itu pasti lepas semua lah istilahnya itu, ya kita ya harus memang demikian Bapak Ibu, selalu harus segera memaafkan eh, atau saling memaafkan kalau tentu saya boleh meminta tolong, kan kira-kira gitu kawan-kawan semua. Nah, kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, terutama rekan-rekan PPL seluruhnya, tentu saya yakin kawan-kawan berbahagialah semenjak pindahnya atau bergabungnya dari daerah, dari seluruh provinsi, kabupaten, kota, masuk ke Kementerian Pertanian, masuk menjadi pegawainya Kementerian Pertanian. Karena di mandat daripada Inpres ya, Inpres nomor 3 itu ya tahun 2025, itu betul-betul kita yang mengawal, kami yang mengawal, tentu sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian untuk bagaimana PPL itu bisa diresmikan, bisa dipatenkan untuk menjadi penyuluh pertanian. Sesungguhnya ini adalah tindak lanjut daripada
Undang-Undang Otonomi Daerah. Kalau Bapak Ibu semua lihat itu di pasal 15, penyuluh pertanian itu belum ada sangkutannya sebenarnya, belum ada pegangannya. Kecuali penyuluh perikanan, penyuluh yang lain itu. Ya, hanya penyuluh pertanian yang tidak tersebut di situ dalam artian masih gantung ini penyuluh pertanian. Makanya mohon maaf, semenjak Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang 23 itu kawan-kawan semua, itu memang demikianlah status penyuluh. Nah, alhamdulillah kita harus sangat bersyukur Bapak Ibu semua kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurnya kepada Yang Maha Kuasa bahwa melalui Bapak Menteri Pertanian dan tentu atas persetujuan Bapak Presiden melalui Inpres ini, penyuluh pertanian itu sudah jelas-jelas di tangan daripada Kementerian Pertanian. Itulah munculnya Inpres 3 itu Bapak Ibu semua. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu semua, sesungguhnya status penyuluh itu sudah jelas, ya. Itu urusan tambahan konkuren dan lain sebagainya itu yang disebut di sana, itu sudah jelas-jelas ada di Inpres, dan alhamdulillahnya Perpres itu juga sudah terbit Bapak Ibu semua. Jadi Perpres terkait dengan penyuluhan pertanian itu juga sudah terbit di 2026 awal ini Bapak Ibu semua. Jadi para PPL supaya mengetahui itu, ya Pak Kapus ya, nanti Perpresnya mungkin bisa di-share ke teman-teman semua supaya tugas-tugas para PPL ini jelas dia. Karena memang di Undang-Undang 23 itu, di Undang-Undang Otonomi Daerah, memang diminta itu Perpres. Sesungguhnya Inpres tidak dalam rangkaian produk hukum atau produk regulasi, tapi itulah antara untuk melakukan percepatan program-program sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Ya, itu dalam hal sebenarnya pelaksanaan swasembada pangan dalam satu komando, maka melalui Inpres ini, melalui Perpres ini, yang ditugas kepada Bapak Menteri Pertanian adalah mengomandoi seluruh pasukan yang terkait dengan program strategis swasembada pangan ini, Bapak Ibu semua. Seperti Bapak Ibu semua ketahui, empat program strategisnya Bapak Presiden adalah: satu, swasembada pangan; yang kedua, swasembada energi; kemudian MBG; dan terakhir adalah hilirisasi Bapak Ibu semua. Tiga di antaranya ini, kecuali MBG, relatif itu sangat dekat dengan kita, dengan Kementerian Pertanian. Termasuk energi adalah supporting, dan bahkan hilirisasi itu sudah ada penugasannya Pak Presiden kepada Pak Menteri, dan sudah saya kira sejak tahun lalu di bulan-bulan, sejak bulan Mei itu sudah kita gerakkan itu yang namanya program hilirisasi dalam waktu. Dan alhamdulillah sudah dimulai melalui Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal PKH, itu sudah mulai dilakukan mulai dari 2025, maksud kami kawan-kawan semua. Eh, Cukup besar, sangat besar ketergantungan negara kepada Kementerian Pertanian dalam artian sebagai hostnya untuk pelaksanaan tiga program strategis tadi Bapak Presiden itu. Dan bahkan MBG itu pun itu bagian daripada tugas kita untuk menyiapkan atau untuk mensuplai bahan baku yang dimaksud di dalam MBG itu. Misalnya apa itu? Penyiapan karbohidratnya, penyiapan proteinnya, itu adalah di tangan Kementerian Pertanian. Jadi sejak terbitnya Inpres 3 itu, Bapak Ibu semua, terus kemudian terbitnya Perpres yang terkait dengan penyuluhan pertanian, maka Bapak Ibu semua tidak boleh lagi ragu-ragu untuk bekerja dalam bidang pertanian apapun Bapak Ibu semua. Memang sebagai penyuluh pertanian yang dituntut polivalen sesuai Undang-Undang 16 dulu itu, ya Bapak Ibu semua, memang Bapak Ibu semua diminta, para penyuluh ya, diminta tugasnya itu ya cukup berat, cukup banyak. Tapi percayalah Bapak Ibu semua, tidak ada tugas yang berat eh, kalau kita terima itu dengan ikhlas. Saya ingatkan Bapak Ibu semua para PPL,
tolong tidak menerima tugas ini dengan berat hati atau dengan mohon maaf rasa dongkol atau apa gitu ya, atau tidak enak di hati lah kira-kira begitu. Karena kalau itu yang Bapak Ibu pelihara di hati, maka itu akan merusak diri Bapak Ibu semua juga sendiri maksudnya. Orang lain mungkin tidak akan terpengaruh, tapi diri Bapak Ibu sendiri yang akan terpengaruh manakala Bapak Ibu semua tidak ikhlas menerima tugas ini. Jadi jangan sampai begini, waduh banyak sekali tugas PPL, banyak sekali tugas penyuluh. Yang ini belum sudah datang itu, yang ini belum sudah datang itu iya, besok iya lagi yang lain lagi. Ya, memang seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi dengan berpindahnya Bapak Ibu semua ke Kementerian Pertanian itu adalah sebenarnya tuntutan undang-undang, bukan sukanya Pak Presiden, bukan sukanya Pak Menteri, bukan sesukanya hak kami sebenarnya di Kementerian Pertanian, khususnya yang di pusat, Bapak Ibu semua, tapi itu adalah sebenarnya tuntutan undang-undang sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu lihat Undang-Undang Otonomi Daerah jelas di situ bahwa penyuluh pertanian belum diatur, maka diminta diatur di situ. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Bapak Menteri Pertanian tentunya atas inisiasi Bapak Menteri Pertanian, Bapak Wakil Menteri Pertanian. Atas dasar itulah sebenarnya tuntutan undang-undang tadi itu bisa diselesaikan. Bapak Ibu bisa bayangkan sejak Undang-Undang Otonomi Daerah, udah berapa tahun? Ya, udah berapa tahun? Kabupaten kota itu berdiri seperti itu, provinsi itu berdiri seperti itu, melalui Undang-Undang 23-nya, ya penyuluh pertanian nggak jelas di mana statusnya itu. Nah hari ini atau sejak terbitnya di pertengahan tahun 2025 Inpres itu, maka posisi Bapak Ibu semua penyuluh itu, saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu semua tidak ada yang merasa seperti apa sih penyuluh ini, ragu-ragu lagi, apalagi bertanya sana sini, sudahlah. Bapak Ibu semua mohon tidak lagi bertanya-tanya dengan itu, karena kami yang melakoni proses regulasi itu semuanya, Alhamdulillah, dan penempatan Bapak Ibu semua ke Kementerian Pertanian adalah satu rahmat menurut saya kepada kita semua, kepada negara ini, bukan hanya tentu untuk Bapak Ibu semua. Karena ada pilihan waktu itu. Bapak Ibu yang merasa ya lebih baik di daerah, kami tentu tidak memaksakan itu sesungguhnya. Sepanjang Bapak Ibu semua masih mau menyebut dirinya sebagai penyuluh. Karena ini jabatan tertutup Bapak Ibu semua kan. Tidak ada penyuluh lagi di daerah kecuali penyuluh yang ada di Kementerian Pertanian. Jadi istilah penyuluh, nomenklatur penyuluh tidak ada lagi. Kalau Bapak Ibu para bupati, wali kota, gubernur misalnya membuat sesuatu yang model tugasnya seperti penyuluh, ya silakan diberi nama yang lain tapi bukan nama penyuluh. Karena nama penyuluh itu hanya ada di Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian. Nah, itu supaya kawan-kawan bisa memahami pentingnya penyuluh itu seperti apa Bapak Ibu semua. Ya, itu kawan-kawan semua yang pertama saya sampaikan supaya menjadi dasar bagi kita semua, bagi rekan-rekan semua para penyuluh pertanian kami yang kami banggakan ini, eh, percayalah Bapak Ibu semua dengan tugas yang ada di pundak Bapak Ibu semua, itu sesungguhnya samalah dengan tugas yang ada di pundak kami semua Bapak Ibu semua. Sama yang ada di pundaknya Pak Kapus supaya kawan-kawan penyuluh mengetahui gitu. Jadi ya kami mengordinir, Pak Kapus mengordinir, dan semua teman-teman mengkoordinir semuanya untuk program strategisnya Kementerian Pertanian, dan tentu adalah untuk mendukung program strategisnya Bapak Presiden. Itulah yang akan kita lakukan Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu saya baru masuk ke beberapa materi yang eh, saya pikir urgen disampaikan supaya dasar-dasar ini sama satu visi kita Bapak Ibu semua, sama satu semangat kita Bapak Ibu semua. Ya, teman-teman penyuluh, ya seperti apa yang sudah disampaikan, Bapak Ibu semua jangan khawatir penempatan di satu tempat nanti terus kemudian oleh Pak Kapus dipindah ke sana kemari, kabupaten kemana-kemana. Sesungguhnya tidak itu maksud kita Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua silakan bertugas di tempat itu, di tempat yang biasa Bapak bertugas di situ, Bapak Ibu semua.
Dan ayolah Bapak Ibu semua gerakkan itu pertanyaannya dengan baik. Satu hal yang harus saya sampaikan Bapak Ibu semua, sebagai penyuluh pertanian yang sudah resmi pindah ke Kementerian Pertanian, semua-semuanya sesungguhnya Bapak Ibu semua, kepegawaiannya iya, ya, jadi apapun ceritanya, urusan kepegawaian Bapak Ibu semua itu sudah Kementerian Pertanian. Tapi bukan berarti Bapak Ibu semua dengan para Bapak Ibu Bupati kita, Wali Kota kita, Gubernur kita, para kepala dinas, sahabat-sahabat kami semua, teman-teman kami semua, para kepala dinas, bukan berarti Bapak Ibu tidak lagi, tidak harus saya bilang patuh gitu, tapi koordinasi yang harus Bapak Ibu lakukan itu wajib. Wajib dilakukan Bapak Ibu semua. Wajib dilakukan. Karena kita bertugas itu lahannya, areanya, wilayah administratifnya ada di mereka, ada di Bapak Ibu semua. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, Bapak Ibu semua. Jadi jangan ada merasa, ya mohon maaf, saya kira 2 bulan terbit perpres ini, impres ini, baru impres waktu itu, kami sudah ada dua bupati yang melaporkan ke kami pada saat itu masih di Sekjen, Bapak Ibu semua datang menghadap bersama kadisnya bahwa melaporkan sejak terbitnya impres ini para PPL tidak lagi patuh kepada kami, Pak. Tidak lagi bisa mendengar apa yang kami sampaikan. Ya, sebenarnya tidak benar Bapak Ibu semua. Saya harus sampaikan itu supaya tidak ada apa namanya, hambatan tugas kita di lapangan. Kalau demikian Bapak Ibu lakukan, mohon maaf ini, kalau ada yang demikian pikirannya atau hatinya, ya cobalah diperbaiki. Coba diperbaiki Bapak Ibu semua supaya tidak demikian. Bukan demikian maksudnya itu. Bapak Ibu semua masih hidup di sana, masih bertugas di sana, masih harus berkoordinasi dengan para rekan-rekan saya kepala dinas, dengan tentu Bapak Ibu para bupati, wali kota, dan termasuk gubernur. Jadi tetap seperti biasa. Karena apa? Di Inpres itu, di Perpres yang baru terbit, itu juga sama. Ada di situ tugasnya Kementerian Pertanian itu apa, tugasnya Kementerian Dalam Negeri itu apa, tugasnya Kemenpan RB itu apa, tugasnya Gubernur itu apa, tugasnya Bupati Wali Kota itu apa. Ada di situ Bapak Ibu semua. Jadi mohon maaf, tolong tidak mempersoalkan kondisi yang Bapak Ibu semua sudah menjadi pegawai Kementerian Pertanian, lalu di bawah itu tidak lagi kondusif. Itu tidak bisa demikian Bapak Ibu semua. Jadi itu ada tugas masing-masing para pemangku kepentingan atau pejabat di daerah itu, bahkan di Kementerian Pertanian, di Kementerian lembaga terkait, itu semua ada tugas masing-masing di Perpres yang terbaru Bapak Ibu semua. Jadi saya mohon supaya itu dipahami kawan-kawan semua, supaya tidak menjadi soal lagi di lapangan, soal lagi di daerah, Bapak Ibu semua, dengan eh, pindahnya Bapak Ibu semua sebagai pejabat atau pegawai atau juga petugas di lingkup Kementerian Pertanian Bapak Ibu semua. Maka saya bilang, silakan nanti kita share ya Pak Kapus, Perpres yang terbaru ya terkait atau yang mengatur penyuluhan ini, dan juga semuanya tugas-tugas di situ ada. Tugas-tugas disebut di situ seperti yang saya sampaikan tadi. Apa tugasnya Kementerian Pertanian dan apa namanya, kementerian lembaga lain itu sudah tertera di dalam Inpres maupun Perpres itu Bapak Ibu semua. Karena memang waktu itu 1 tahun diminta penyelesaian atau pergeseran semua penyuluh dari daerah ke pusat. Itu alhamdulillah sudah selesai per 1 Januari kemarin itu. Saya kira Bapak Ibu semua sudah resmi pindah dengan SK yang sudah ada diterima semuanya. Ya soal masih ada mungkin eh, di sana sini mungkin SK-nya masih ini masih itu, ya tentu itu hanya sifatnya perbaikan saja Bapak Ibu semua. Tapi sesungguhnya itu sudah
resmi dan Bapak Ibu semua sudah merasakan dan Pak Kapus tadi senangnya saya mendengarnya ternyata itu sudah semuanya hak-hak pegawainya Kementerian Pertanian itu sudah dibagi rupanya kepada seluruh penyuluh kita ya Pak Kapus ya. Alhamdulillah sudah semua Bapak. Alhamdulillah itu. Jadi mari Bapak Ibu semua bersyukur itu. Tapi yang selalu saya harus sampaikan bahwa Bapak Ibu semua harus kita yang bersyukur tentu kepada Yang Maha Kuasa. Tapi melalui tangannya Bapak Menteri Pertanian, kawan-kawan semua para penyuluh pertanian ini harus memahami itu bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian dan kita semuanya, ya tentu pasukannya Bapak Menteri di pusat maupun yang ada di daerah itu untuk melaksanakan tugas atau tuntutan undang-undang ini dengan baik menurut saya. Nah, sehingga Pak Menteri menyampaikan itu, kalau saya tidak salah, kalau saya ke lapangan, penyuluh itu harus datang, tidak perlu diundang karena kalian itu adalah anak-anak saya. Kan begitu katanya Pak Menteri itu kan. Bapak Ibu semua begitu. Jadi jangan ada yang absen. Jangankan Bapak Menteri Pertanian harus turun ke lapangan, Bapak Wakil Menteri Pertanian harus turun ke lapangan. Yang sehari-harinya ya tentu Bapak Ibu semua bertugas di sana. Kan begitu Bapak Ibu semua. Apalagi Bapak kita datang ke lapangan. Apalagi Bapak Menteri, Bapak Wamen kita datang ke lapangan. Ya tentu Bapak Ibu semua para penyuluh, ya tunjukkan dirimu lah kawan-kawan semua kalau saya bilang ya. Tunjukkan. Kerjakan itu tugas-tugas itu dengan baik Bapak Ibu semua. Nah, dengan begitu, ya otomatis lah harapannya Bapak Menteri, harapannya Pak Wamen, harapan kita semua untuk mendukung program strategis tadi itu bisa kita jalankan dengan baik. Kami yakin Bapak Ibu semua, kami yakin dengan kebersamaan semua, hampir 38.000 plus yang ada di BBRMP, penyuluh kita ada di sana juga, ya itu kekuatan itu, kalaupun belum satu per desa penyuluh kita, ya itu sudah mulai kita gerakkan. Apalagi nanti ada Ibu Kepala BBRMP Babel, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, untuk yang terkait dengan kelompok capir itu, mudah-mudahan itu bisa bergerak cepat dilakukan untuk bisa difungsikan semua tugas-tugas yang diminta oleh Bapak Menteri. Jadi Bapak Ibu semua boleh nanti lihat Perpres nomor 2 tahun 2026 itu seperti apa. Disitulah Perpres yang diminta oleh atau yang dituntut oleh Undang-Undang 23 itu Bapak Ibu semua. Jadi impres itu adalah antaranya untuk proses menuju Perpres itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Impres dulu alhamdulillah itu sudah terjadi, sudah dilakukan. Impres 3 itu 2005, tapi melalui Perpres 2 nomor 2 tahun 2026 itu adalah Perpres yang terkait dengan penyuluhan pertanian Bapak Ibu semua. Jadi itu clear Bapak Ibu semua. Oke. Ya, ini lumayan agak ramai Pak Kapus ya. Saya terlalu semangat menyampaikan ini karena saya tidak ingin eh, harapan besar Bapak Menteri, harapan besar Bapak Wamen, dan harapan besar Bapak Presiden tentunya kita tidak boleh gagal di Kementerian Pertanian. Swasembada pangan eh, yang sudah dideklar oleh Bapak Presiden bulan Januari kemarin di Karawang, Bapak Ibu semua para penyuluh sudah mengetahui itu. Dan melalui Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri Pertanian, tentu swasembada pangan ini harus berkelanjutan, Bapak Ibu semua. Kalau harus berkelanjutan, berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau harus berkelanjutan, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan berarti yang paling jelek-jeleknya itu atau sejelek-jeleknya sama dengan tahun lalu. Kira-kira gitu kan? Sejelek-jelek. Kalau sama dengan tahun lalu yang kita lakukan, itu berarti tidak ada kinerja kita, mohon maaf, Bapak Ibu semua. Yang namanya prestasi, ya itu tentu harus lebih baik dari yang kemarin. Ya kan? Sunnah Nabi itu seperti itu Bapak Ibu semua. Yang Muslim, mohon maaf. Ya, harusnya tuh prestasi atau kehidupan kemarin itu, ya atau hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Besok itu berarti harus lebih baik dari hari ini. Kira-kira begitu kan? Nah, Bapak Ibu semua, maka perlu saya sampaikan bahwa Bapak Menteri selalu men-challenge kita. Bapak Menteri Pertanian, kebanggaan kita ini selalu men-challenge kita bahwa target kita itu minimal harus di atas 20% dari tahun lalu. Ya,
pasti yakin saya Ibu Kepala Badan, Pak Kapuslu dan semua teman-teman sebelumnya sudah pasti menyampaikan itu kepada Bapak Ibu semua. Target itu minimal 20% di atas daripada pencapaian tahun lalu. Lah, dengan begitu apa? Apapun yang menjadi tugas Bapak Ibu semua, pikirkan, ayo kita pikirkan, supaya prestasi Bapak Ibu semua itu ada sekitar 20% dari tahun lalu. Sangat besar perhatian Bapak Menteri, sangat besar. Saya bilang sangat besar. Saya mengetahui mulai dari perencanaan anggaran dan terus semua-semua beberapa waktu lalu sangat besar perhatian Bapak Menteri kepada teman-teman saya para penyuluh semua, saudara-saudara, sahabat saya semua para penyuluh. Bagaimana tidak? Inpres baru terbit berapa bulan aja, motor sudah diberikan. Motor sudah diberikan, padahal Inpresnya baru terbit berapa hari, kira-kira gitulah. Atau berapa bulan, kira-kira gitulah Bapak Ibu semua. Nah, untuk 26 pun, Bapak Menteri sudah menyiapkan 10.000 ya Pak Kapus ya, 10.000 motor. Betul, Dan Bapak. bahkan kemarin untuk koordinator-koordinator malah dipikirkan lagi oleh Bapak Menteri yang lain bentuknya. Ya, Bapak tentu harus sabar dulu. Lah, kami kan ada 37 hampir lah 38.000 Pak. Kenapa kok motornya baru 10.000? Ya jangan gitu dong, kira-kira gitu kan. Jangan gitu. Ya, artinya lagi-lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, kita harus bersyukur bahwa semua-semua sudah dipikirkan oleh Pak Menteri. Anggaran disampaikan ke Ibu Kabadan, ke Pak Kapus, tentu untuk membela bagaimana kinerja PPL kita atau penyuluh pertanian kita bisa bekerja maksimal. Ah, itu Bapak Ibu semua. BOP yang diperhatikan oleh Pak Menteri pertama, kita pada saat beliau masuk lagi, Pak Menteri kita masuk untuk yang kedua kali waktu itu, untuk yang kedua kali, masih di periode Bapak Presiden sebelumnya, kalau nggak salah saya di Oktober atau November ya Pak Kapus ya, 23, itu sudah BOP-nya diminta duluan dinaikkan. Saya ingat betul anggaran itu dari mana kita ambil, Bapak Ibu semua. BOP-nya sudah dinaikkan, ya dikejar itu Pak Kepala Badan, ya supaya itu, atau Pak Kepala Badan waktu itu masih, untuk membuktikan bahwa BOP-nya PPL itu sudah dinaikkan. Ya, angka yang nggak usah disebut Bapak Ibu semua, misalnya, oh ya, ya gini, jangan. Lagi-lagi adalah kita harus bersyukur Bapak Ibu semua. Bagaimana perhatian Bapak Menteri kepada teman-teman penyuluh. Ini saya perlu saya sampaikan supaya ya tidak lupa kita apa yang menjadi perhatian yang sudah diberikan oleh Bapak Menteri, yang sudah diberi persetujuan oleh Bapak Presiden, yang sudah Bapak Ibu terima dan akan Bapak Ibu terima. Yakin saya kalau kinerja kita ini Kementerian Pertanian sukses, Bapak Menteri tidak akan berhenti memberi apresiasi kepada kawan-kawan semua. Ya, tidak akan berhenti memberi apresiasi kepada Bapak Ibu semua rekan-rekan semua. Ya, motor dan lain-lain semua, saya pikir setiap tahun akan terpelihara itu. Tentu adalah melalui prestasi. Berikanlah, silakanlah, hasilkan prestasi Bapak Ibu semua. Ayo berprestasi supaya tetap semuanya semangat Bapak Ibu semua. Ya mohon maaf, yang mau pensiun pun tetap harus semangat, ya harus semangat. Tidak boleh ada kata pensiun Bapak Ibu semua sepanjang kita masih hidup, ya masih diberi nafas oleh Yang Maha Kuasa, tidak boleh berhenti berkarya untuk mendukung semua program di Kementerian Pertanian Bapak Ibu semua. Karena itu sudah tugas kita kawan-kawan semua. Jadi yang pertama saya sambungkan ke materi Bapak Ibu semua, yang di pikiran kita adalah sejak Bapak Ibu bergabung di Kementerian Pertanian melalui Ibu Kabadan dan Pak Kapus, sebelum Pak Kapus sekarang juga sudah diberi tugas untuk mengejar, melakukan peningkatan-peningkatan LTT Bapak Ibu semua, eh, dan melaporkan dan melaporkan LTT itu luas tambah tanam dan juga melaporkan luas panen. Tidak ada catatan luas panen kalau tidak ada yang kita tanam, atau tidak tahu orang Bapak Ibu bekerja atau berkinerja kalau tidak ada catatan panen. Kalau dulu BPS, dulu zaman dulu masih ada tanam yang ditulis, yang dicatat. Hari ini tidak lagi. Semenjak kalau nggak salah saya 2018 atau 19,
sudah menggunakan KSA, jadi yang dinilai hanya adalah untuk panen, Bapak Ibu semua, luas panen. Nah, sehingga kami selalu menyampaikan ke Ibu Kabadan, ke Pak Kapus, bahwa catatan LTT yang disampaikan oleh teman-teman PPL itu, karena itu adanya di wilayah kerja Bapak Ibu semua, adanya SP lahan itu di Bapak Ibu semua, maka itulah yang tolong bantu catatannya. Tentu bukan hanya catatannya, mulai dari proses penanamannya, yang namanya penambahan luas tanam atau LTT, luas tambah tanam, dan kemudian pencatatannya berdasarkan SP lahan, dan itu diminta selalu karena harus kita laporkan ke BPS adalah spasialnya, tidak hanya koordinatnya Bapak Ibu semua, tapi spasialnya, poligonnya Bapak Ibu semua. Tidak hanya spasial, tidak hanya maksud saya koordinat, bukan, tidak hanya satu titik koordinat, tapi adalah spasial. Berapa hektar sih yang tertanam hari ini? Katakan misalnya 0,2 hektar, ya itu yang dilaporkan. Di SP lahan mana? Ah, tolong itu dilaporkan. Nah, tentu tidak hanya melaporkan tugasnya, tapi adalah mendorong percepatan tanam, ya, percepatan tanam. Dan nanti tidak lupa melaporkan panennya. Sesuai juga dengan SP lahan yang Bapak laporkan, Ibu laporkan, 3 atau 3,5 bulan yang lalu. Ya, mohon maaf, saya perhatikan, ya kami selalu berkomunikasi dengan Ibu Kepala Badan atau Pak Kapus yang terkait dengan penyuluh ini. Saya sering meminta SP lahan yang dilaporkan tanam 3 atau 3,5 bulan yang lalu, apakah benar itu yang dilaporkan oleh teman-teman saya PPL itu sebagai luas panen? Setelah itu 3 bulan atau 3,5 bulan setelahnya, setelah tanam maksudnya, apakah SP lahan yang itu juga dilaporkan luas panennya? Harusnya kan itu Bapak Ibu semua. Tapi di beberapa tempat, mohon maaf, laporannya tidak inline, tidak pas dengan itu Bapak Ibu semua. Nah, maka itu penting. Kualitas laporan kawan-kawan saya semua dari PPL, tolong itu. Sama lah, apa sulitnya menurut saya Bapak Ibu semua. Yang Bapak catat hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 24, misalnya gitu kan? 24 Maret. Kalau Bapak berhitung 3 bulan, 3,5 bulan ke depan, itu berarti Juni masuk. Ya, berarti masuk di sana nanti. Samalah yang Bapak laporkan titik yang sekarang dilaporkan tanam, dan untuk luas panen dilaporkan 3 atau 3,5 bulan ke depan. Ya, kalau Bapak bilang, oh ya Pak, pada lokal, ya silakan aja, monggo aja. Yang kita mau ambil itu adalah bagaimana titik lahan atau SP lahan yang dilaporkan tanamnya juga itulah yang dilaporkan panen. Kalau Bapak beri keterangan, Ibu beri keterangan, oh ya Pak, yang ditanam 3 atau 3,5 bulan yang lalu, ternyata dia tidak panen Pak hari ini, ada diserang OPT. Ya silakan dibuat keterangan. Silakan dibuat keterangan. Kenapa Bapak Ibu semua? Kenapa ini sangat penting? Catatan KSA, namanya kerangka sampling area, itu tidak sedetail, ya, side by side, SP lahan by SP lahan, yang kita laporkan, yang Bapak Ibu laporkan kepada kami di pusat, kepada Pak Kapus, kepada Bu Kepala Badan, kepada Pak Sesba, dan tentu juga langsung kepada Bapak Menteri Pertanian. Nanti akan di-share ke Pak Kapus Datin, ya, Pak Kapus Datin. Nah, itu yang mau kita samakan Bapak Ibu semua. Jadi mohon bantuannya, apa yang Bapak Ibu laporkan luas panen, harus inline dengan titik yang Bapak laporkan, Ibu laporkan panen itu, sama dengan titik yang Bapak laporkan tanam 3 atau 3,5 bulan yang lalu. Kalau ada tambahan di luar yang titik panen yang dulu, nggak apa-apa. Dilaporkan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi logikanya, jangan sampai ada laporan tanam di satu titik SP lahan yang 3 atau 3,5 bulan lalu dilaporkan sebagai tanam, tapi tidak ada laporan panennya, itu celaka Bapak Ibu semua. Supaya Bapak Ibu ketahui semua, nanti Pak Kapus boleh, nanti Pak Kapus Datin ya, menyampaikan itu yang kerangka sampling area, supaya maksud saya, teman-teman kita PPL ini memahami seperti apa sih kepentingan laporan kita. Kenapa Pak Kapus, kenapa Ibu Kabadan, Pak Sesba,
SDM selalu meminta spasial, selalu meminta poligon panen. Ya, kalau Bapak sudah membuat poligon, kalau Bapak Ibu semua sudah membuat poligon atau spasial tanam, pasti berarti panennya juga besok itu juga kan spasialnya. Kan itu juga spasialnya. Paling Bapak bergeser kalau misalnya tidak panen semuanya. Kan gitu. Paling bergeser itu. Kalau umur berbeda ya harinya tinggal melaporkan beda gitu aja. Tapi intinya tidak boleh lari dari spasial yang sudah dilaporkan sesungguhnya 3 atau 3,5 bulan ke depan atau let's say lah 4 bulan untuk yang padi lokal, silakan itu dilakukan Bapak Ibu semua. Itu penting sehingga pencatatan luas panen kita bisa kita dampingi laporan KSA yang dilaporkan oleh BPS, Bapak Ibu semua. Yang langsung ke BPS komunikasi adalah Pak Kapsudatin, tentu berdasarkan data-data yang sudah disampaikan oleh teman-teman para penyuluh melalui Pak Kapus, melalui Pak Sesba SDM atau juga Ibu Kepala Badan. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu semua itu. Nah, berikutnya poinnya yang mau saya sampaikan adalah dengan tugas itu dipahami, tadi itu yang tugas pertama itu kawan-kawan semua. Karena tugas itu, kalau itu sudah dipahami, maka berikutnya yang mau saya sampaikan bahwa tahun 2026 ini, target LTT kita ada sekitar 20 juta hektar. Sesungguhnya, dari Bapak Menteri, dan itu sudah di breakdown oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan, sebagai hostnya luas tanam sebenarnya, atau luas panen, atau kinerja produksi, itu 16 juta hektar. Tahun lalu, yang bersuasembada kita di 2025, itu luas panen kita ya hampir 12 juta, belum sampai 12 juta genap. Ya, tapi sudah di atas 11 juta hektar. Dari luas baku sawah kita, 7.384.341 hektar, Bapak Ibu semua. Dengan berbagai IP, ya kalaupun rata-rata IP-nya 1,5, ya Bapak Ibu semua. Tapi sudah ada yang IP 2, bahkan ada 2,5, tapi masih ada IP 1. Masih ada IP 1 Bapak Ibu semua. Nah, itu semua ikutan yang harus Bapak Ibu semua para PPR lakukan, ikuti cerita itu Bapak Ibu semua. Di mana IP 1, di mana IP 1,5 rata-ratanya di daerah itu, ya tentu IP lahan itu tidak ada yang 1,5 lah artinya. Kalau itu 1,5 berarti mati dan nggak ada gunanya. Ya, tapi di rata-rata di daerah itu, ya karena ada katakanlah misalnya 1.000, ya katakanlah misalnya 750 IP 2, lebihnya IP 1. Lah itu yang dirata-ratakan, maka itu tidak genap-genap. Ya, seperti itu kawan-kawan semua, indeks pertanaman. Ya, ini kita belum bicara produktivitas, baru bicara IP luas panen. Luas panen ya 11.300.000-an kalau saya tidak salah 2025. Maka target kita, target Pak Dirjen Tanaman Pangan ini semuanya salah satu. Mohon maaf Bapak Ibu semua, tentu akan disampaikan oleh Pak Kapus kepada kawan-kawan semua. Kalau secara langsung Pak Eselon 1 pun menyampaikan kepada para penyuluh, ya saya kira sah-sah aja, ya tidak ada masalah. Tapi tentu kita koordinir pintu ini bisa satu melalui Pak Kapus supaya koordinasinya nanti ke Bapak Ibu semua di lapangan melalui nanti BRMP karena kantor Bapak Ibu semua di BBRMP sekarang ini, ya itu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Intinya operasional Bapak Ibu semua hari ini atau saat ini sejak Bapak Ibu bergabung di Kementerian Pertanian itu adalah di kantor BBRMP, ya di pusat Bapak di daerah provinsi maksud saya di provinsi ya. Jadi itu penting supaya tidak ada ragu-ragu nanti ada para Katimker, KKLC semua itu. Nah seperti ini Bapak Ibu semua. Jadi semua eselon 1 kita, terutama tentu eselon 1 teknis, tidak mungkin Inspektorat Jenderal, tidak juga Kepala Badan BRMP, ya, tidak punya hubungan langsung dalam artian mungkin program, karena itu biasanya langsung. Nah, itulah posisi Bapak Ibu semua yang ada di provinsi itu, kawan-kawan semua. Jadi ada di situ KLC, ada Katimker, penyuluhan pertanian. Maka berkantorlah di situ, saya kira kepala semua direktur, kalau Pak Menteri menyebut direktur wilayah, ya di provinsi 38 ya. Tapi alhamdulillah juga itu Bapak Ibu semua, hari ini atau sejak 2026 ini atas perjuangan Bapak Menteri Pertanian juga BRMP yang dulu itu atau BPTP dulu istilahnya pertama hidup atau pertama lahir itu
Ya, kami lahir di situ Bapak Ibu semua. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi. Sekarang sudah eselon 2 Bapak Ibu semua. Eselon 2B, BB, Balai Besar. Nah, disitulah kantor Bapak Ibu semua untuk operasional, namun untuk kepegawaiannya tetap itu di Ibu Kepala Badan. Tetap itu di Pak Ses BSDM, tetap di Pak Kapuslu Pertanian. Ya, itu kawan-kawan semua. Jadi nanti dari sini tugas Bapak Ibu semua ini adalah sebenarnya mekanisme pekerjaannya, dan saya pikir ini sudah paham Bapak Ibu semua. Saya hanya tadi mengingatkan saja bahwa semua nanti ini, semua pekerjaan ini yang eselon-eselon satu teknis, ya ini kita lihat Direktorat Jenderal teknisnya dulu Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Horti, Direktorat Jenderal PKH. Nah, pendukungnya ada Direktorat Jenderal PSP dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Semuanya ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua para penyuluh pertanian yang kami banggakan. Ya, Bapak Ibu semua. Ini semua membutuhkan ini. Nah, sehingga saya langsung ke bawah dulu, Pak Kapus, mungkin ada ini slide berikutnya ini yang kita mau tunjukkan di bawah ini, mungkin yang itu tadi, yang pola atau mekanisme pengusulan. Mekanisme pengusulan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu semua, selain yang tadi tugas Bapak Ibu semua, yang mengawal tadi pelaporan tanam, itu baru hanya padi Bapak Ibu semua. Sesungguhnya besok tidak hanya padi yang Bapak Ibu bantu. Yang tadi kita bahas baru LTT, luas tambah tanam padi. Besok ada lagi LTJ, luas tanam jagung, luas tanam kedelai, luas tanam ya mungkin yang lain-lain lah pokoknya. Jadi tentu tidak hanya sektor tanaman pangan. Tadi juga ada yang lain nanti, apakah itu di perkebunan atau di hortikultura dan lain sebagainya. Nah, di tabel ini, di flowchart ini adalah sesuai dengan Permentan yang terbit di awal 2026, di Januari. Itu namanya Permentan nomornya nomor 2 tahun 2026. Itu terkait dengan alur pengusulan bantuan pemerintah, Banper. Nah, di pasal 10 itu, di ayat 3, disebutkan identifikasi kesiapan CPCL oleh itu penyuluh pertanian kabupaten kota, Bapak Ibu semua. Verifikasinya oleh penyuluh pertanian. Pengusulannya nanti oleh Bapak Ibu semua yang sudah sah itu melalui Balai Besar Penerapan Pertanian, itu ada di BBRMP itu, kawan-kawan semua. Jadi tugasnya Bapak Ibu semua, tidak ada pengesahan atau usulan yang resmi seperti dulu diusulkan oleh Bapak Ibu para kepala dinas. Sekarang itu diambil alih oleh Kepala BBRMP atau Direktur Wilayah tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri, atas usulan dari bawah yang sudah diverifikasi oleh kawan-kawan semua para PPL atau penyuluh pertanian ya. Nah, atas dasar itulah Bapak Ibu semua nanti atas surat usulan atau endorsement dari Kepala BRMP tadi, itu masuk ke eselon 1 masing-masing. Baru itulah dieskakan oleh KPA dan tentu nanti ditindaklanjuti oleh para PPK-nya semua, kawan-kawan semua. Nah, di sini penting kawan-kawan semua, untuk 2026, saya pikir memang Pak Kapus kita tidak cukup Pak pertemuan hari ini aja, mungkin besok lebih detail, lebih fokus kepada proses pengusulan CPCL kita 2026, karena saya sangat khawatir, saya perhatikan masih kayaknya masih belum bergerak usulan CPCL 2026. Padahal besok atau minggu depan kita sudah masuk ke bulan April. Nah, kapan lagi kita kerjakan kegiatan 2026 kalau kegiatan itu CPCL-nya saja pun belum di-endorse oleh Kepala BB BRMP atau yang oleh Direktur Wilayah tadi. Itu tidak boleh diwakilkan sesungguhnya, karena sama dan selama ini kepala dinas, oleh kepala dinas setelah itu disahkan, diusulkan ke pusat untuk nanti dieskakan oleh para KPA atau juga nanti oleh PPK, kawan-kawan semua. Jadi ini 2026, bagian tambahan yang harus sekedar saya mengingatkan, supaya nanti kalau ada tugas semua turun dari Direktorat Jenderal Perkebunan, turun dari Direktorat Jenderal Hortikultura, turun dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, katakanlah bantuan benih,
padi, jagung, dan lain sebagainya. Katakan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, bantuan bibit kelapa, kakao, kopi, dan lain sebagainya, termasuk dari PKH, peternakan, ya, dan semua termasuk yang dari PSP. Dan karena itu Alsintan misalnya di situ ada pupuk subsidi, tugas pupuk subsidi saya kira Verpal itu Bapak Ibu sudah lama mengetahui itu, kawan-kawan semua. Itu aneh ini. Ini tugas yang sudah lama dilakukan oleh teman-teman PPL. Bapak nggak usah khawatir melaksanakan tugas ini. Dan hari ini atau sejak 25 pertengahan juga, Bapak Ibu semua, itu tugas itu sudah betul-betul resmi di Kementerian Pertanian. Kalau tugas Verpal oleh PPL itu sudah lama kita lakukan semenjak ada RDKK, semenjak ada pupuk subsidi, saya pikir Verpal itu sudah dilakukan oleh teman-teman PPL. Dan itu pernah satu waktu kita bahas di DPR, honor Verpal itu hampir diminta di-delete oleh para Bapak Ibu kita di DPR, tapi kami sampaikan bahwa inilah tugas untuk memverifikasi pupuk subsidi. Akhirnya itu dikembalikan dan itu tidak jadi ditiadakan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semua tolong bantu itu semua verifikasi yang namanya CPCL dan termasuk pupuk subsidi. Pemanfaatan atau penggunaan pupuk subsidi Verpal itu tetap kita minta kepada rekan-rekan para penyuluh bisa melakukannya, kawan-kawan semua. Nah, Bapak Ibu semua, saya kembali tadi ke target LTT yang saya sebut oleh Pak Dirjen Tanan Pangan 16 juta. Saya harus menyampaikan dari mana aja sumbernya Bapak Ibu semua. Dari reguler yang sudah kita dapatkan hari kemarin di 25 itu hampir 12 juta, maka Bapak Ibu semua ada sumber lain. Sumber lain itu adalah optimasi lahan. Optimasi lahan yang sudah kita lakukan programnya, sudah dilakukan oleh Bapak Menteri programnya sejak 2024, itu ada 354.000 Bapak Ibu semua hektar sumber LTT itu Bapak Ibu semua, karena itu peningkatan IP, peningkatan indeks pertanaman pada lahan rawa tahun 2024 350-an ribu, tapi 348 kalau tidak salah yang jadi. Itu adalah tambahan IP harusnya yang bisa kita pelihara, penambahan IP yang selama ini ada, existing maksud saya. Jadi ada sumbernya adalah dari OPLA 2024 itu 348 ribuan hektar. Terus kemudian cetak sawah di 2024 yang kita bayarkan 25 itu sekitar 5.000 hektar. Itu merupakan sumbernya LTT kita, supaya maksud saya menggiring ke LTT 16 juta. Dari mana nanti sumber-sumbernya itu yang kawan-kawan PPL harus pahami di lapangan Bapak Ibu semua. Kemudian pada saat itu opla tadi sudah ada, cetak sawah sedikit sekitar 5.000 dan yang namanya adalah padi gogo. Padi gogo juga kita gerakkan hampir 500.000 dan 300 ribuan untuk 2025. Itu kita juga khusus padi gogonya Bapak Ibu semua. Jadi itu sumber-sumber utama kita di 2025. Beberapa opla dan cetak sawah masih dalam proses serpata, beberapa, tapi diantaranya paling tidak 50% harusnya itu sudah ada Bapak Ibu semua sebagai penyumbang LTT kita. Dan yang paling besar penyumbang LTT kita, penyumbang indeks pertanaman kita adalah pada saat 2024 di musim El Nino adalah program pompanisasi yang diberikan oleh Bapak Presiden melalui tentu Bapak Menteri Pertanian. Pompanisasi kita hampir 1 juta hektar, ya, hampir 1 juta hektar. Di Jawa 600 ribuan itu target kita, di luar Jawa 400 ribuan, sehingga itu sekitar 1 juta plus irigasi perpompaan dan lain sebagainya kawan-kawan semua. Dan itu yang tentu bagian daripada tugas kita mengejar, sehingga kalau Bapak Menteri menyampaikan 1 minggu 2 minggu maksimal lahannya berat. Tidak ada lahan yang lama sampai tumbuh singgangnya. Bapak Ibu semua para PPL tolong dicek area wilayah tugas masing-masing. Tidak ada sebenarnya lahan yang setelah panen berbulan-bulan tidak ditanam lagi. Maka kalau ketemu Bapak tak ada hujan, sawah tak ada hujan, maka 2024 pompa kita yang sudah kita berikan langsung ke petani kelompok tani dan juga melalui Brigade Pangan, bukan Brigade Pangan, Brigade Alsintan maksud saya,
Brigade Alsintan itu ada di dinas provinsi maupun kabupaten, ada juga di Kodam, Korem, melalui Korem atau juga Kodim. Nah, Bapak Ibu semua para PPL, tolong bantu di mana itu dicek. Kami udah minta kemarin pada saat Ramon LTT kita hari Senin kemarin ya, Senin kemarin Pak Kapus ya. Sudah kita minta para direktur pengampu kegiatan ini supaya tolong disiapkan datanya di mana titik-titik itu semua adanya, maka semua para PPL, semua para PJ, Satgas Swasembada Pangan kita mengetahui di mana itu alat itu ada. Nah, itu segera dilakukan kawan-kawan semua. Jadi itulah yang harus dikejar oleh teman-teman. Jadi saya tadi udah bilang di depan, tugas Bapak Ibu semua tidak hanya mencatat LTT atau melaporkan mencatat luas panen, tapi prosesnya itu juga, proses mendapatkan LTT itu juga adalah menjadi tugas kita kawan-kawan semua. Tentu Bapak Ibu semua tidak sendiri. Para PJ-nya, penanggung jawabnya ada Pak Menteri itu. Ada Pak Menteri untuk PJ Provinsi, PJ Satgas Swasembada Pangan kita di provinsi, di kabupaten kota ada. Jadi Bapak Ibu semua para PPL tidak sendiri bekerja di lapangan itu pasti, karena kami ada di sana, petugas-tugas kita dari para PJ juga ada di lapangan itu Bapak Ibu semua. Jadi itulah Bapak Ibu semua yang harus dilakukan. Satu lagi saya mau singgung terkait dengan LTT kita yang sebenarnya sumbernya besar, tapi itu belum kita gerakkan Bapak Ibu semua. Itu adalah dari proses cetak sawah kita 2025. Ini harus saya sampaikan nanti besok atau barangkali hasil kemarin kita Pak Kapus yang dari Pak Sesdit LIP bisa di-share ke teman-teman penyuluh supaya tahu, dan bahkan yang data kita siapkan dengan Ibu Kepala Badan Pak Sesba yang seluruh cetak sawah kita 2025 yang oleh Bapak Menteri sudah menyampaikan dibentuk Brigade Pangan di sana, yang Bapak Ibu semua PPL sudah mengetahui itu, tolong dikawal Bapak Ibu semua, tolong tidak dilepas Brigade Pangan ini untuk dibimbing oleh para PPL. Ya, kita menyadari petugas Brigade Pangan 15 orang per 200 hektar sesuai juknis kita, more or less bolehlah lebih atau kurang dari 200 hektar sesuai dengan kondisi lahannya, nggak ada masalah, tidak mengunci mati itu sebenarnya. Silakan tolong Bapak Ibu semua para PPL tolong dibimbing mereka, karena mereka relatif anak-anak baru, anak-anak milenial kita yang baru, ya yang mungkin baru tamat, kalaupun ada beberapa PSPS pemuda setempat di tempat itu yang bergabung di Brigade Pangan ini. Jadi artinya selain yang sudah di-SK-kan oleh Ibu Kabadan sebagai pendamping BP atau sebagai apa namanya istilahnya itu, saya kok jadi lupa satu lagi ya, mentor ya, mentor pendamping ini, tolong dikawal oleh PPL semua. Jadi Bapak Ibu semua jangan merasa, wah itu kan tugasnya BP gitu. Jangan Bapak Ibu semua. Jangan, karena itu tugas kita semua. Sepanjang BP itu ada di wilayah Bapak Ibu semua, maka tolong bantu. Kami minta tolong Bapak Ibu para PPL itu tolong bantu. Ya lihat-lihatlah, kasih tahulah mereka bahwa oh caranya begini. Cara ngolah tanah itu Pendamping seperti BP, ini, Pak. cara bertanam padi itu seperti ini gitu. Jadi tolong dikomunikasikan, dibantu kepada para BP kita itu. Nah, BP itu dihibahkan oleh Bapak Menteri Alsintannya. Kalaupun hari ini Buka Badan itu Pak Kapus pasti sudah punya data berapa persen yang sudah lengkap Alsintannya. Nanti Pak Dirjen PSP, Direktur Alsintan, baik pra maupun pasca panen segera juga akan mengisi seluruhnya sesuai dengan daftar atau list yang sudah dihibahkan oleh Bapak Menteri. Mudah-mudahan segera dilakukan. Namun yang perlu saya sampaikan, kinerja cetak sawah kita 2025 dari target 225.000 yang sudah dikontrakkan fisiknya itu 187.000 hektar. Dari 187.000 hektar, kira-kira ini saya angka persisnya kurang pas, nanti ada datanya. 100.000 itu sudah selesai fisiknya. 100.000 lebih sedikit, belum sampai 101. 100.000 koma sekian ribu hektar itu sudah selesai konstruksi fisiknya. Namun yang diolah baru 50%, baru 50-an ribu. Nah, itu bukan tugas Bapak, bukan tugas Bapak Ibu para PPL. Tapi yang perlu di sini adalah setelah itu, yang sudah diolah tanah,
Yang 50.000 lebih sedikit itu, belum juga 51.000, itu yang tolong Bapak Ibu bantu kita, bantu Bapak buka badan, bantu kami, saya juga di situ juga oleh Bapak Menteri, bantu Pak Dirjen PSP untuk melakukan percepatan tanam itu yang percepatan tanamnya atau kinerja tanamnya belum 15.000. Dari yang 50.000 sudah terolah tanahnya. Itu Bapak Ibu semua. Jadi poinnya adalah tolong Bapak Ibu semua para PPL, nanti kita rapatkan lebih detail lagi. Yang 50.000 yang sudah terolah itu, bagaimana caranya kita bisa segera tanam. Kami di beberapa tempat, Ibu Kabupaten sudah mengawal ketat di Kalteng, di provinsi lain, dan saya juga turun misalnya ke sana, dan termasuk di Sumatera Selatan, Oku Timur itu petaninya agresif termasuk menurut saya. Agresif, nggak apa-apa saya sampaikan, ya petani. Penyuluhnya juga saya ketemu di lapangan, itu lahan cetak sawah itu belum selesai 100% sebenarnya. Dalam artian simpukan-simpukan masih ada di lapangan, bekas tebangan kayu, ranting-ranting semua. Mereka bantu, petaninya bantu geser ke pinggir, lalu kemudian itu lahan langsung ditanami oleh mereka. Alhamdulillah, tanah yang baru kita buka, tanah yang baru kita cetak, lahan yang baru kita cetak, memang harus segera diajari untuk ditanam padi Bapak Ibu semua. Karena memang ada hukum tanah yang disawahkan. Ya, tanah yang disawahkan itu akan berubah sifat-sifat kimia atau fisikokimianya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua mengetahui itu. Nah, jadi inilah data-data, nanti silakan buka badan barangkali ini ya. Yang OPLA juga demikian, yang data terbaru yang saya sampaikan tadi itu 100.000 sudah konstruksi, dan 50 ribuan sudah olah tanah. Tapi ini yang minta tolong kami kepada kawan-kawan saya semua para PPL, tolong kita bantu para BP supaya BP-BP yang sudah ada di sana itu bisa bekerja maksimal lah Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak Kapus yang saya sampaikan untuk memberi semangat kepada kawan-kawan semua. Jangan sampai apa yang saya sampaikan ini semua rekan-rekan para penyuluh, waduh ini kok tugas kita kok berat banget, kira-kira gitu. Jangan Bapak Ibu semua, jangan. Jadi saya udah bilang tadi di depan, Bapak Ibu semua jangan merasa tugas ini berat. Kalau ini kita kerjakan ya sama-sama, kita koordinasikan dengan baik, ya itu pasti bisa kita lakukan dengan maksimal Bapak Ibu semua. Ini juga coba OPLA. OPLA ini realisasi fisiknya sudah 437 dari 500.000 target sebenarnya. Yang sudah diolah itu 235. Yang sudah yang sudah olah lahan ya, itu 225.000. Nah, tanamnya juga harapannya karena opla ini lebih ringan, mudah-mudahan itu petani kita juga langsung menanam kalau di area opla ini. Tapi tentu para PPL kita tolong bantu catatkan itu di mana opla itu, di mana yang ditanam oleh para petani, pemilik lahan ini, karena ini adalah lahan existing, bukan lahan baru. Lahan baru itu adalah yang cetak sawah, yang slide di atasnya mungkin mas, yang slide di mana tadi yang cetak sawah itu. Nah, ini yang tadi yang cetak sawahnya, kinerja cetak sawah itu tadi, yang tadi. Ya, ini. Bukan, ini opla ini. Yang 100.000 sudah terolah ini, ya, 100.000 sudah realisasi fisik, 50.310 itu sudah diolah, tapi ditanamnya belum 12.000 Bapak Ibu semua. Ya, ini kami minta tolong dengan Pak Kapus, dengan Ibu Kepala Badan, dan Pak Sesba, seluruh jajaran di Badan SDM, minta tolong kepada teman-teman para penyuluh, tolong bantu ini, bantu komunikasikan dengan para BP, supaya rekan-rekan petugas di BP atau apa namanya, yang bertugas di para BP-BP yang ada itu, supaya segera ini bisa kita tanami dengan baik. Maksimal kita lakukan, karena Bapak Menteri meminta semua cetak sawah minimal 1,5 atau IP2 bisa kita kejar. Coba Bapak bayangkan, ini yang 50.000 yang sudah diolah, kalau ini bisa kita tanam sekarang, bulan 4 lah maksimal, ini bisa bulan 4 kita tanami semuanya, itu berarti nanti bulan 8 sudah panen. Artinya IP2-nya bisa kita tanam di bulan 9, Bapak Ibu semua, karena ini lahan baru. Kalau kita tanam di bulan 4, 5, 6, 7, sudah panen di akhir 7, di 8 mungkin tuntas semua panen, maka bulan 9-nya kita bisa tanam. Sebagai catatan panen kinerja produksi 2026 adalah 30 September 2026, tanam terakhir untuk menjadi catatan produksi 2026, Bapak Ibu semua. Maka kalau ini yang sudah terolah 50.000, minimal
bisa kita tanami segera di maksimal di bulan 4 ini, ya Bu Kabadan, ya Bu Pak Kapus ya. Mudah-mudahan ini bisa Ya, IP-nya 2 siap. nanti, itu top itu nanti Bapak Ibu semua. Kita itu menjadi kebanggaan lah bagi kita, Hmm. manakala cetak sawah ini ada yang IP 2 Bapak Ibu semua. Karena ya ini adalah kegiatan 2025 yang masuk di RPATA Bapak Ibu semua, yang masuk di rekening penampungan akhir tahun anggaran yang sebenarnya akan selesai di 31 Maret, Bapak Ibu semua. Nah, ini kita akan bekerja di 2026, cetak sawah kita ada 250.000, mudah-mudahan itu juga bergerak dalam 3 bulan ini nanti tuntas, dan IP 1 minimal kita harus dapat kawan-kawan semua untuk yang cetak sawah 2026. Mungkin itu Pak Kapus yang saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin terlalu panjang karena baru ini saya ketemu dengan teman-teman penyuluh. Rasanya saya harus sampaikan supaya teman-teman penyuluh bisa lebih lebih semangat ya, lebih semangat mengawal tugas-tugas kita Bapak Ibu semua. Terakhir, tolong bantu tadi yang CPCL 2026, kawan-kawan semua yang koordinasi nanti tentu sekantor Bapak di BBRP itu, supaya segera masuk ke teman-teman kepala BB BRMP itu, sehingga usulannya segera masuk ke eselon 1 dan itu kita bisa gerakkan. Karena Pak Menteri sudah menyinggung-nyinggung kegiatan 2006 dan realisasi anggaran per eselon 1 masih sangat jauh Bapak Ibu semua. Kegiatan kita, program kita di Kementerian Pertanian, realisasi kita masih kecil karena programnya ya relatif menurut saya baru jalannya berapa persen aja, masih sangat kecil. Dan ini tentu kita tidak boleh lalai, dan Bapak Menteri sudah mengingatkan kita semua kawan-kawan para PPL tidak ada lagi kegiatan 2026 yang masuk RPATA lagi di 2027. Itu kita harus hindarkan supaya semua kegiatan 2026 tuntaslah semuanya di 2026. Tidak ada yang menyeberang ke tahun 27 Bapak Ibu semua. Ya, tetap semangat Bapak Ibu semua para PPL, kawan-kawan semua, Pak Kapus, Bu Kepala Badan, Pak Sesba, dan semua para direktur, Kapus semua di lingkup Badan PPSDMP yang saya banggakan. Ya, terima kasih Pak Kapus. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua.